Selamat malam semuanya, Om Swastiastu. Dalam pementasan Agam Pergine ini, salah satu rubriknya adalah Seledet Pergine. Jadi Seledet Pergine ini adalah momen di mana Tiang, selaku pembina Desa Anti Budaya Goseka, akan membawakan suatu bentuk talk show dengan mengundang tokoh-tokoh, seniman, budayawan yang unik, nyentrik, fenomenal, berprestasi, dan tentunya bersahaja untuk memberikan motivasi kepada anak-anak semuanya. Tamu kita pada malam hari ini adalah seorang maestro legong. Yang kedua adalah aset daerah dan aset Bali juga sebagai liku buleleng. Dan yang ketiga adalah beliau ini merupakan alumnus ISI Jogja. Selain itu adalah penerima penghargaan Wijakusuma tahun 2014 dan penghargaan Adi Sewaka Nugraha sebagai pengabdi seni oleh Provinsi Bali tahun 2022. Untuk adik-adik sekalian, Bapak Ibu semuanya, mari kita sambut tamu kita malam hari ini, DRS Putu Rakse Sulaksana. Nggih, Bli. Pun jangan tahu beli. Beli. Swastiastu. Salam budaya sareng sami. Nggih. Beli sareng sida mriki beli. Yang Peragan. Oh, Peragan. Di Peragan di je beli. Napa? Peragan di je. Di je ada. Itu beli. Nggih, nggih. Nggih. Kang yang lesehan numun. Oke. Yang ruyut sing yang megak ya. Beli Putu Rakse Sulaksana ini merupakan seniman tua yang sangat nyentrik dan unik. Dan ini merupakan momen pertama Seledet Pergine menghadirkan beliau, karena menurut Tiang, beliau ini adalah sosok yang benar-benar menghabiskan sisa hidupnya atau sangat menjalani kehidupannya dalam berkesenian. Yang pertama, yang perlu yang mau garis bawahi dan mau tanyakan kepada beliau ini hal yang sangat unik. Beliau ini tahun berapa beli yang di PNS-nya? Tahun 1992. Okay. Jadi beliau ini malang melintang di Pulau Jawa. Dan beliau ini di Malang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Namun kurang tahu saya, orang mencari pegawai negeri sipil, orang benar-benar berdoa lalu beli buang-buang rezeki menjadi seorang seniman. Coba bisa diceritakan. Ini apa? Ada alasan tertentu ya. Mengapa yang tidak mengambil jadi pegawai negeri? Dan satu, yen tiang jadi pegawai negeri tidak bisa ngigel kemana-mana. Satu, kan? Karena tiangnya apa dan nih? Karir tiang stop, dumun ngigel kan? Coba jadi pegawai negeri, sing ten ngigel, betul. Sing ten mepayas, sing ten man keluar daerah. Betul. Ya, memang ada untung ruginya. Iya. Yen jadi pegawai negeri, man pensiunan. Betul. Ya, kalau jadi pergine atau penari tidak ada pensiunan. Betul. Nah itu kita jalani salah satu. Adian sing man pensiunan apa ngigel. Nah itu yang lebih baik yang ngigel. Itu luar biasa sekali. Karena kebetulan saya merasa tersinggung juga. Karena kebetulan saya adalah PNS. Kira-kira mungkin akan menyusul ya. Tapi benar, PNS itulah suatu pekerjaan yang sangat butuh pengorbanan. Jadi PNS itu merupakan butuh keikhlasan luar biasa karena harus bekerja yang luar biasa. Jadi memang agak sulit untuk membagi antara kita menjadi birokrat dan juga menjadi seniman seperti ini. Tapi saya sangat luar biasa
bisa membuang rezekinya, tapi memang mungkin bukan itu rezeki beli. Ya. Jadi perlu diketahui juga Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya. Jadi Beli Putu Raksa ini sudah malang melintang juga di dunia internasional. Malahan Juli ini beliau lagi diundang untuk menarikan tari legong Bapang Sabe. Legong Bapang Sabe ke Amsterdam di Belanda. Seumur beliau. Dengan mungkin ada yang tahu dengan Bapak Didi Ninitowo. Nah, beliau sohib akan menarikan ke sana bulan Juli ya beliau. Ya, akhir Juli. Ya, akhir Juli. Itu luar biasa sekali. Jadi sangat menginspirasi kali, sudah di umur 62 tahun masih bisa menarikan tari legong dengan baik. 62 tahun. Astungkare masih dikasih kesehatan oleh dia sangyo Widi kenten. Bisa tiang nigal legong. Timpal-timpal tiangnya kejang mulih nganginang kenten. Ya kayak nganginang do beli. Meling tari yang guru. Oh di rong 3. Ya luar biasa sekali. Astungkare tiang nunyi dah. Oke. Ada nak ngajak. Ya. Oke. Beli. Niki juga sekedar untuk motivasi bercerita beli kepada adik-adik tiang Niki, anak-anak semua di sini. Bagaimana konsep ngayah dari zaman beli, tiang juga sempat mengikuti beli dengan bagaimana susah payahnya kita bisa ngatur ngayah tanpa honor, tanpa segala sesuatunya, tetapi kita bisa mendapatkan siraman rohani sehingga jadi sehat. Coba bisa beli ceritakan mungkin ada momen-momen unik sehingga adik-adik pergine bisa mendengarkan beli. Yang niki ada guru saking Sanur, Madan Ibu Made Rusni, guru penari liku. Zaman penari juga. Dan begitu. Putu kalau kamu ngigel kemana-mana, nen malu noleh pipis. Tolong ya didengarkan. Melajah malu ngigal, pangluong gendinge, pangluong igale, ben pidan ada nak ngupain. Ije di pura-pura gede di jebak jagat Bali, ada nak ngayah, ngunden ngayah ngigal. Asal nunyidang ngigal. Ngayah. Dia pura di Beleleng. Pura di jadi Jerman. Oh ya. Hamburg. Di Jerman, dia Hamburg ya. 2 kali tiang ngayah mereka. Pura. Ya betul. Gitu. Jadi begitu adik-adik. Ya, Wiraya. Jadi seumur Pak Putu Raksa ini masih belum memikirkan yang namanya honor ataupun uang. Tapi nanti apabila pada saat kita pentas, kita ngayah, diberikan sesuatu, itu adalah bonus. Tetapi bukan itu tujuan utamanya. Untuk adik-adik semuanya harus benar-benar belajar biar bisa menjadi maestro dulu. Oke? Seperti ini. Kalau ada lagi beli? Saya dari pergine komitmen dari dulu. Ya. Uli tahun 2002 sama Agus Eka di Sanggar Dui Mekar kan. Ada pipis yang ada pipis pokoknya mau jalan ngigel. Tiang begini tiang ngigel selama nu nyidang ngigel tiang ngigel. Biarpun goban tiangnya memperecotan cara pongpongan mencolek pamor. Asal ada nu ngangwang ngigel tiang ngigel. Bahkan tiang biarpun mati di atas panggung tiang siap ngigel, kan? Itu sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Ya, terinspirasi sekali nih Gabriel. Ya. Dulu. Makanya anak-anak sekarang ini ada sanggar punyanya Beli Gus Eka, tolong anak-anak belajar menari yang sungguh-sungguh. Jangan mikir uang dulu. Nanti ada yang menilai kalian. Oh, ini luang ngigal nih, ajak ke kamu bangun pipis. Dia nagih. Oh, yang ngigal bayar mau nih, senyak maya kamu yang senyak ngigal itu jangan. Tidak boleh. Ya. Yang penting adik-adik harus
ngigal dengan semangat tekun. Siapa tahu besok kuliah sekolah di luar Bali ataupun di luar negeri. Di situ ada. Mari kita merasa orang Bali. Sing itu sing. Di luar Bali yang iraga ngigal jelas orang itu anak Bali dua ngigal. Ajak main, ajak kamu. Saat make artis. Enten? Iya. Yang di Jakarta 4 tahun yang tadi pergina di istana kene Pak Soeharto. Tiang ngigal gambyong bersama 12 orang ibu-ibu, tetapi besik tiang dogen muani. Sing ada nawang tiang muani. Kenten. Yang ke istana tiang harus pakai roani mini, harus pakai pantopel. Sing tadi penganggo muani. Nak KTP ini ubah di istana sing tadi anak loh ngangon celana panjang itu. Makanya tiang pengalaman tiang selama di Beleleng, tiang ngigel apapun di luar Beleleng, semua cobaan tiang lalui. Baik cobaan ani luung, cobaan ani jelek. Tiang pas ngigel ajak Pak almarhum Pak Nyoman Durpe di Dwi Mekar. Mulih yang kos di Sambangan. Waktu itu yang mari teke di Bandung, ngoyong di Bali. Nyewo ojek lah tiang uli kan anyar. Jam 2. Jam 2 semangat. Ngelemang. Nggih. Ngeken kadung ngabet tas. Bo tiangen lu dawa gah tu. Jadi kan lengar jani pidan nak jegeg, pidan konen lengar gitu. Pidan jegeg. Nah, di perjalanan embutlah pusungan siangnya. Begitu di Seman Banjar Tegal itu nanget yang aja ojek ke bu turun kene malu kene malu nang ngoyong di ngoyong ye tiang turun ye melaib tiang orang rangde ada rangde kata tiang bingung kan ada tentara itu mana rangdenya yang hilang yang rangde. Oh, berarti ulasnya beli spionnya kan tinggalin beli. Di depan geria Lili Gundi. Saya doang masih tiang. Wih, nak ngeliat. Puan kata tiang. Mi tiang nak uli runung. Ini jelema tiang gitu tiang. Ada yang rangde deh. Oh, dah bener nak kena ngencak pasti sudah. Ngencak masa. Aduh ratu tarik gitu. Jadi gitu suka dukanya kalau dulu ya adik-adik ya. Kalau kita ngatur orang ayah nih, kita tuh nggak pernah mengenal waktu malam. Pulangnya pasti waktu pagi, subuh. Nah, karena Pak Putu Rakse ini dulu rambutnya panjang, malam naik ojek karena belum punya motor, sambil berjalan mungkin supir ojeknya itu atau ojeknya itu melihat dari spion, ning engken dia keber busana nak dising keber ya dan orang deh. Ada jegek angdane. Makanya adik-adik sebelum ngayah di manapun diajak sama sanggar nih beli gos eka satu. Ya ni raga dah dipergina nanang basang seduk. Ya. Ngajeng dua uli jumah ngajeng. Begitu sing mana apa tu ngayah. Syukur yang ada ngayah, yang bangun. Pidan tiang ngayah di Pura Menjangan. Sing ngabe pipis aketeng bolong tiang. Ditu sing man nasi. Budi ngeling, nyenlingin. Budi membelanja sing ada dagang, sing ada pipis bojokan hidang dogen ada. Budi ngelungsur Banten, sing ngabe Banten tiang. Liu gati yang pengalaman yang ani jelek, orang jelek. Ani pengalaman luung memang luung.
ajak ke ngigel, ajak ke nginep di hotel berbintang. Waktu kemarin yang ngigel di ngibur semeton transmigrasi di Palembang, di Kabupaten Oku Timur. Selama perjalanan 14 jam sing nepukin apa dan kota jog alas luntuh ken bojo ken celeng alasan tuh. Agar beli sing teko cari bocor. Ya, itulah makanya Iraga dari perginya ngalamin seperti itu dia. Ya. Oke, berdasar daripada ceritanya Beli Putu Raksa, kalau kita mau menjadi seorang orang Bali yang dihargai, kita harus, terutama jadi seniman, kita harus menginjakkan kaki kita dulu di luar Bali. Baru kita bisa merasakan menjadi orang Bali. Jadi seperti itu ya Beli. Makanya di Sanggar juga ada suatu bentuk program keluar negeri atau keluar Bali pementasan. Karena setelah kita menginjakkan di luar Bali ataupun di luar negeri, baru kita merasakan kita menjadi seorang seniman ataupun penari ataupun penabuh Bali yang sebenarnya. Nah, di atas langit nu ada langit. De kejorog apa dane? De bangga hati malu adik-adik gitu. Tetap di bawah Iraga. Nah, Iraga masyarakat yang ngasih nilai. Betul. Konen man ngigel keluar daerah untuk konen ada pergi nih ada nih. Ngayah ngigel di lingkup kita di Beleleng, lingkup di Bali, konen madan pergi nih. Yen coba liwat tukat, nah itu madan pergi nih. Madan basang seduk, madan maman pipis, ada kepuasan batin nih. Iraga seniman kan? Ya, kepuasan batin. Kepuasan batin. Enten. Jadi sangat luar biasa Putu Raksa, banyak memotivasi selaku penari. Ingat ya di Buleleng sebagai penari istana itu sangat sulit sekali menembus. Tidak main-main. Apalagi zaman waktu Pak Soeharto. Tidak ada api. Seperti itu. Beli pernah waktu zamannya siapa namanya? Pak Abdurrahman Wahid, pernah penari sekali. Itu sangat-sangat sulit sekali untuk menembus istana. Makanya kalau sudah ada penari bisa menembus sampai tampil di istana, bukan penari lagi namanya. Sudah luar biasa. Di atas itu. Itu penghargaan yang luar biasa untuk Beli Putu Raksa. Ingat pesannya dari Pak Putu Raksa, adik-adik semuanya, kita menari tidak boleh mengharapkan sesuatu, apalagi dalam bentuk materi. Namun setelah kita pentas, lalu kita dihargai oleh orang, kita diberikan semacam punya ataupun sesari, itu baru tunas. Tetapi tidak boleh itu menjadi suatu harapan. Kita tarif misalnya mau pentas, saya kalau tidak dibayar 100 saya tidak pentas. Padahal kita masih belum memiliki pengalaman yang cukup. Mungkin seperti itu sekilas dari Beli Putu Raksa. Yang inspirasi kepada Sanggar Santi Budaya Singaraja yang salut uling tahun berapa? 2005. Tiang nyarengin Gus Eka. Tiang apa namanya? Ngigel oleh nggih. Den masih tiang ngurukang aja bos. Waktu nike pas yang sedang laise ngigel arje. Makanya tiang tinggalkan gitu. Tiang dumun kembali ke belakang tiang ben jebot nih. Ya. Tiang muruk ngigel dari tahun 75. Coba pentas nih ke. Uli runuh tiang berjalan kaki, ngigel ke Sambangan, ngigel jam 8 malam, jam 12 belum berjalan. Cara anak-anak ini. Sing pulas-pulas yang ngelulit telur, sing medem-medem matanya. Kalau ngigel, apa keken ijeman pupur, apa sih apa gitu. Yang cariannya kan make-up subade, penganggur. Tua sangat support sekali. Yang kene kan Sanggar Santi Budaya. Lain kali ada murid banyak segini, setiap tahun tolong dong diadakan pentas massal.
demi mengenang apa namanya ngasih mau motivasi, ya, memberikan pengalaman, iya, pang semangat gitu loh. Iya, betul. Apa biarpun konden bisa ngigel kenyang pang ye gede bayune yen ceng ketang dijeng ya, betul. Oke. Masukan yang sangat luar biasa beliau betul, karena memang mungkin ada keluarga besar di sini yang masih baru. Memang Sanggar Santi Budaya ini mungkin merupakan sanggar dengan siswa terbanyak. Mereka ini mungkin belum pernah bertemu dengan para saudaranya semuanya menjadi satu kesatuan. Kalau seperti sekarang ini mungkin grup berapa saja. Itu pun kalau ada jadwal latihan, beli tidak pernah mereka bersamaan karena ada gelombangnya. Ya, masukan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan akhir tahun ini, mudah-mudahan di hari ulang tahun Sanggar yang ke-18, kita bisa wujudkan, kita tampil ber-300 orangan ini. Kita mau membuat apa sehingga kita bisa sedikit bersua lah. Kadang-kadang tidak bisa betul. Iya. Bagus itu, sukses banget. Ya. Yang kaler semua banget, sarang adik-adik semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua murid nggih. Pang alit-alit durine kene apa dane semangat melajah ngigel enten. Ampura niki nak belepotan bungut yange. Nggih. Yang nak sempat stroke tahun 2021, hampir mati tapi tuh hidup. Betul. Nggih. Kalau beli Gus, kalau tiang tahun berapa yang sudah sempat mati? Tahun 2003. Jadi kita sudah sempat mati, tapi buung. Buung. Konden banget. Yen anak tulus ikhlas orang ayah, konden banget. Betul. Betul seperti itu. Ya, untuk yang terakhir apa yang disampaikan oleh Beli Putu Raksa, ya, oleh Pak Putu Raksa, adik-adik penari semuanya, mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi dan motivasi adik-adik. Bahwasannya kalau kita benar-benar menekuni seni dan budaya, itu akan menjadi suatu bentuk mata pencaharian yang luar biasa di kemudian hari. Mungkin sekarang kita belum dianggap. Ya, kita belum dianggap. Tapi kalau kita sudah menapakkan kaki di dunia luar, kita sudah dianggap. Kadang-kadang dihargai. Kadang-kadang di daerah kita yang kita tidak dianggap. Oleh karena itu mudah-mudahan yang taksu mesurya, besok lusa seniman tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi seniman bisa menjadi suatu bentuk profesi yang membanggakan orang tua maupun masyarakat kita. Sekedar untuk sampaikan juga pada adik-adik, mungkin bapak ibu sekalian yang masih baru beberapa bulan di Sanggar atau masih setahun. Tentu di malam hari ini Titiang juga sampaikan apa yang juga disampaikan oleh Beli Putu Raksa. Jadi Sanggar Santi Budaya ini bukannya Titiang mengagungkan, tetapi publik sudah menyatakan dan pemerintah sudah menyatakan yang harus menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasannya Santi Budaya ini tahun 2019 hingga saat ini adalah merupakan sanggar terbaik di Kabupaten Buleleng. Yang harus sampaikan karena Santi Budaya sudah mendapatkan penghargaan Keti Buana Sandi Nugraha, dan itu yang satu-satunya kita dapatkan. Itu tim penilainya independen dari tim Provinsi Bali dan Gubernur Bali. Oleh karena itu cukup berbanggalah kita, namun kebanggaan ini tidak akan bisa paripurna apabila tidak diisi oleh adik-adik yang luar biasa ini. Terima kasih. Satu-satunya sanggar di Buleleng yang sering melawat ke luar negeri bersama anak didiknya. Sanggar lain ya, Estongkara belum. Bukannya sing ada tapi sing rutin. Dan rutinitas kita ke sana adalah sebagai anggota UNESCO dan relawan. Jadi kami mengajak anak-anak berangkat ke luar negeri tidak untuk mencari cuan, tidak untuk mencari rejeki, tetapi kita sebagai relawan UNESCO untuk memperkenalkan seni budaya tanpa memberatkan siapa-siapa. Dan itu murni adalah swadaya dari Sanggar dan dukungan dari orang tua. Itu penghargaan yang akan diterima di sana akan benar-benar dirasakan oleh kesempatan tidak datang kedua kali. Cepok dogen.
yen ada ngajak ngigel, yen nyidang jog ngigel, biar bercara tiang. Satu, masuk di SMA Bakti Ase. Bangkrut dia. Begitu. Oh. Lulus je tapi kunen Pak Guru dia yang naik kange pang sud yang masuk naik kange lulus. Begitu Ben yang masuk ke Kokar 7 tahun yang SLDA. Di Kokar. Oh ini lulusan Kokar deh. Sangat yang luar biasa SMKI. zaman itu. Ya. Orang ini kena langsung ke Asti. Dulu kan Asti kan? Asti betul. Beseng kita pangman uli awal belajar ngigel kita kan. Kadang jadi yang sing ten naik kelas di SMKI tangnya, kadang ke 10 tahun yang di SMA sing kengken gitu tang. Ternyata uli tahun kelas 1 SMKI yang dilirik oleh apa namanya? Pergine kawakan. Ya. Begitu yang masuk di Kokar, milu lomba tari kebiar duduk se-Bali. Yang dinyatakan penari kebiar duduk terbaik. Ya, betul adik-adik penari kebiar duduk. Kalau tidak ada Beli Putu Raksa ini, mungkin tidak ada Gus Eka yang akan mengajarkan adik-adik tari kebiar duduk. Nah itu yang dari Yayasan Water Space. Water Space. Betul. Yang muru ngigel ada guru di Singaraja namanya Bu Dayu Molah. Ya, Budayu Sadrike yang ada di Sasana Budaya. Paling sayangnya yang muruk dari kiring Sasana Budaya. Sasana Budaya. Dari tahun 78 yang muruk igel. Igel, seledet, apa adanya? Pailah nul kesimpen yang cuman lulut yang sing sedang bejuduk. Igel nu ekspresi nu nyidang. Ya. Okay. Nanti ada sesi tertentu kita akan undang maestro-maestro seni untuk pentas di sini sehingga ada bisa menonton apa sih orang ngomong-ngomong tuh kan. Ngomong deh, nyanan igel legong ngomong deh wong bu kiri bangke ngomong mal pangceng gitu. Oke, untuk kesempatan terakhir di Seledet Pregine ini, apakah ada adik-adik yang mau bertanya? Mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya? Mau bertanya atau mau uang? Oh, itu supporter sudah datang. Terima kasih dari jauh-jauh Sampurasun nih, memberikan support Beli Putu Raksa. Ini untuk yang terakhir kalinya. Beli Putu Raksa ini tidak memiliki buah perut. Artinya tidak memiliki buah perut. Ada buah perut apa ya? Yang buah perut apa dan usus? Buah perut. Tidak memiliki apa namanya? Anak. Namun anak didiknya, anak asuhnya banyak yang sukses sudah dibiayai oleh ini. Ini sangat menginspirasi kali Beli. Luar biasa. Yang kina kari beleleng nu bajang yang konenten ngelakurnan, tetapi ada keponakan yang adik yang panaet yang marengin nyekolahkan kanti dadi pilot enten. Ya, sangat-sangat luar biasa sekali. Terinspirasi kali dengan beliau. Terus terang dulu waktu tahun 2007 itu terinspirasi dari beliau. Saya juga sudah punya anak asuh banyak seperti itu walaupun belum menikah. Beliau sangat-sangat menginspirasi dia. Yang kenal sareng Gus Eka kari kelas 2 SMP. Ninggal di Puri, di Gria suka sade. Ya. Oke. Adik-adik, orang tua semuanya, masyarakat Buleleng, sekian Seledet Pregine yang pertama. Mudah-mudahan selanjutnya bisa lagi mendatangkan tokoh-tokoh yang unik, nyentrik, fenomenal, menginspirasi dan sangat bersahaja seperti Beli Putu Raksa. Inggih. Terima kasih atas waktunya semuanya. Kita akan lanjutkan acara hari ini. Kirang langkung kita nuna sampura ngaturang para mesanti. Santi. Oh. Yang ngabang tas beli nih.